Ya, dan emas kembali memasuki zona resistensi psikologis yang cukup panjang, yaitu 1924 sampai 1932. Kita belum tahu apa yang akan terjadi berikutnya, apakah ini akan waktunya rejection atau justru kembali untuk tembus di atas 1932. Ya, ultimatumnya adalah level ini belum tentu menjadi target selesai dari elite wave kelima. Tapi masalahnya juga bukan berarti dia akan langsung dengan mulus begitu saja mengalami kenaikan, karena ada beberapa gangguan yang bisa saja terjadi double top. Kita lihat outlook berikut ini. Ya, seperti apa yang kita duga kemarin, bahwasanya apa yang terjadi dengan US dollar adalah tinggal menunggu candlestick berwarna merah atau ya kita sebut dengan black candle yang juga kita sebut dengan bearish candle. Ya, setelah terjadinya hanging man, kemudian akhirnya juga terjadi apa yang kita sempat singgung terkait dengan rejection di zona resisten. Setidaknya ini bukan rejection kuat, tapi setidaknya cukup dekat dengan resisten sehingga punya harapan untuk terjadinya penurunan. Dan itulah yang terjadi kemarin, sehingga untuk hari ini, karena dengan munculnya black candle ataupun bearish candle, kita bisa berharap terkait dengan level koreksi dari US dollar. Dan itu berarti penurunan US dollar, pelemahan US dollar akan disambut dengan sangat baik oleh euro, pound sterling, atau bahkan gold dan juga crude oil. Nah, satu sisi, teman-teman kalau misalkan kita perhatikan di grafik H4-nya, kondisi untuk pola yang sempat juga kita singgung kemarin adalah terkait dengan keberadaan zona trendline biru. Jadi, teman-teman tinggal tunggu saja apakah di sini kita akan dapatkan rejection yang lebih kuat seperti yang kemarin sempat kita ulas, atau justru kita akan dapatkan penurunan. Nah, inilah yang sedang kita nantikan. Jadi, belum saatnya untuk euforia yang terlalu berlebih karena apapun bisa terjadi terkait dengan data ekonomi nanti malam, kemudian besok juga ada cukup penting, lalu kemudian di hari Kamis dan sampai hari Jumat. Dan jangan lupakan juga terkait dengan efek akhir bulan. Oke, kalau misalkan ingat yang kemarin sempat saya sampaikan, kemungkinan potensi pertama adalah rejection, berarti dia terpantul, atau kemungkinan kedua adalah tembus ya. Dan kalau hitungan dari zona bawah, maka kemungkinan posisinya dia sebetulnya sudah 4 kali mengalami rejection, sehingga ada potensi juga dia akan tembus. Tapi kalau misalkan ini tetap menjadikan kekuatan atau ya katakanlah dorongan untuk kenaikan, maka yang harus kita antisipasi berikutnya adalah level resisten ini. Artinya masih juga potensi untuk mengalami kenaikan, sehingga berikutnya kemungkinan kita akan tentukan lagi apakah dia akan lanjut kenaikan lebih tinggi daripada pola kenaikan 2 atau 3 hari sebelumnya, atau justru disinilah letaknya kita akan dapatkan double top sehingga dia akan rejection turun. Oke, ini akan mempengaruhi pergerakan selanjutnya. Tapi kalau kita perhatikan dari zona yang ada di MACD, seharusnya ini masih tetap lemah. Jadi bisa saja penurunan masih bisa terjadi. Walaupun ada konsekuensi juga yang sangat logis adalah rebound. Ya, tinggal tunggu saja data ekonomi nanti malam, apakah berpengaruh terhadap penguatan US dollar atau justru menekan US dollar. Terkait dengan US Treasury yield-nya, lagi-lagi kita mendapatkan kesempatan juga untuk melihat pola penurunan, karena kalau kemarin kita lihat dari polanya, misalkan katakanlah ini neckline-nya ya. Kalaupun ini neckline, berarti PR kita masih belum selesai, karena itu berarti neckline yang support akan berada di zona yang berhimpitan dengan zona biru. Nah, agak mengkhawatirkan memang, tapi Anda juga bisa menggunakan seperti ini teman-teman. Kondisinya adalah saya anggap garis lurus, dan itu berarti yang diasumsikan sebagai katakanlah zona dari head and shoulder, kemungkinan kita melihatnya dari jalur ini. Ya, ini berarti kondisinya yang sangat memungkinkan untuk terjadi berikutnya. Maka kita tinggal tunggu saja apakah terjadi break areal supportnya atau tidak. Satu sisi, kita juga harus melihat dari antisipasi areal tersebut. Mungkin saja mirip dengan apa yang terjadi dikondisikan dari pola US dollar tadi. Ya, artinya di sini ada kemungkinan potensi rejection atau nantinya malah terjadi breakout ataupun penurunan. Of course, kalau head and shoulder yang diperlukan adalah konfirmasi dari breakout neckline. Tapi mengingat dengan areal trendline biru ini dan juga masih cukup sepi atau lebih relatif jarang untuk terjadi rejection, maka adalah penurunan yang bisa saja hanya koordinasi ataupun koreksi yang terbatas sebelum akhirnya dia rebound. Oke, berarti semuanya terfokus dengan data ekonomi, dan sepanjang hari ini sampai minggu, ya kurang lebih akhir pekan ya, di hari Jumat, kita masih tetap harus wait and see. So, di daily chart-nya mendukung untuk pola penurunan, apalagi 3 candle terakhir, bullish, lalu kemudian doji, kemudian ada bearish. Nah, ini berarti dark cloud cover, atau ya maaf, ini adalah lebih kepada evening star. Evening star doji dikarenakan di tengah-tengahnya adalah munculnya dengan doji.
Nah, berarti otomatis secara harian kita didukung dengan potensi pelemahan US dollar oleh karena potensi penurunan US Treasury. Itu berarti gold masih punya kesempatan untuk melewati level 1924, 1925, dan juga bahkan 1932. Tapi jangan terburu-buru. Yang saya inginkan adalah kalaupun misalkan kita asumsikan higher high, higher low, maka kemungkinan yang harus kita dapatkan mungkin saja nantinya akan secara berjenjang, secara bertahap, mungkin kita akan dapatkan kenaikan tersebut mencapai level 1942. Tapi itu pun dengan catatan levelnya tetap kita perkirakan inilah sebagai Elliott Wave. Wave 1, 2, 3, 4, dan inilah kelima. Kita tidak bicara tentang kemungkinan 1932 berhenti, tapi ini masih sangat mungkin untuk dalam kombinasi wave kelima. Atau bisa saja, kalaupun misalkan katakanlah 1932-nya terlampau kuat, maka yang mungkin kita akan dapatkan adalah kenaikan hanya sampai kisaran kurang lebih di zona 1932. Dan hati-hati, setelah 1932 tersebut ada, maka bisa saja dia terjadi rejection turun. Dan ini yang akan sangat dramatis kalau misalkan sampai penurunan tersebut turun di bawah 1915 atau bahkan 1906. Mungkinan kita akan lihat retest ke level 1885, 1889 dalam waktu dekat. Dengan harapan tentunya ADP employment di hari Rabu, kemudian juga ada data ISM non-manufacturing PMI, lalu kemudian juga ada data NFP, dan juga jangan lupakan PCE. Inflasi PCE di hari Kamis juga akan sangat mengganggu. Kalau misalkan kondisinya ini yang terjadi, katakanlah setelah kita mencapai wave kelima, entah itu 1932 ataupun 1942, maka dengan area penurunan yang lebih drastis, saya lebih berharap strong rejection ataupun strong katakanlah demand, kemungkinan baru akan muncul kembali di zona tersebut, dan itu diharapkan sebelum non-farm payroll. Jadi koreksi ini, saya berharap akan melihatnya kondisi tersebut muncul sebelum non-farm payroll. Ya, kalau misalkan kita asumsikan sekarang kenaikan, maka besok efek akhir bulan dan juga plus data ADP mengejutkan terlalu kuat, lagi-lagi dia akan menekan, baru kemudian hari Kamis dengan data PCE, kalaupun misalkan lemah, ada harapan untuk rebound, dan akhirnya di hari Jumat, kalau ternyata non-farm payroll-nya relatif lebih lemah lagi, maka kita akan dapatkan kenaikan. Dengan catatan pula, kemungkinan kita belum tentu bisa sampai 1908 atau 1885. Bisa saja pantulan tersebut muncul saat dia menguji area 1900 atau 1906. Well, tapi setidaknya keep dulu itu sampai besok. Tapi untuk malam ini, saya lebih berharap kemungkinan kita tuntaskan ke level 1932 terlebih dulu atau bahkan 1940-an. Itu pun dengan catatan, selama data ekonomi nanti malam relatif mendukung untuk pelemahan US dollar. Di grafik daily-nya, kelihatan lagi-lagi dia ditutup di atas MA 200 yang saat ini berada 1910.80. Lalu kemudian dia ditutup kemarin pun dengan level bullish. Ya, seperti Anda lihat, trendline yang saya bikin di sini di grafik daily menunjukkan level 1940. Itulah alasannya begitu sampai 1932 atau bahkan mendekati 1940, hati-hati karena bisa saja dia ada koreksi ataupun rejection. Nah, terkait dengan pound sterling, posisinya ternyata rebound. Ya, ternyata ini bukan lagi terkait dengan bearish rectangle, melainkan adalah triple bottom. Teman-teman bisa perhatikan di sini, bottom pertama, bottom kedua, bottom ketiga. Jadi kita melihatnya sebagai triple bottom. Dan neckline-nya sebetulnya sekarang sedang diuji, sehingga kemungkinan potensinya kita sedang menunggu apakah dia akan break 1.2630-an atau tidak. Kalau ya, bagaimana? Kalau ya, berarti potensi targetnya tidak perlu jauh-jauh. Kemungkinan kita bisa berharap masih tetap di bawah jalur trendline merah ini. Artinya, kalau kita tarik kesimpulan dari sisi kiri, maka itu adalah area historical price juga yang kemungkinan menjadi level psikologis. 1.2720 saya rasa cukup untuk mengalami kenaikan. Tapi setelah itu, dia akan kembali diharapkan turun, dikarenakan tidak ada data ekonomi yang terlalu mendukung untuk penguatan pound sterling. Well, setidaknya ini akan menjadi gejala yang cukup menarik, karena sampai saat ini kita masih tetap menunggu apakah dolar masih tetap jauh lebih kuat daripada pound sterling ataupun mata uang lain apa tidak. Yang jelas di grafik daily, head and shoulder terancam bubar, terancam gagal kalau dia sampai ditutup di atas 1.2660 kembali. Kalau misalkan hari ini ternyata tetap di bawah 1.2660 penutupannya, maka kita masih tetap terbuka untuk jalur penurunan dari head and shoulder. Nah, terakhir dari crude oil, posisinya memang agak membingungkan di sini. Kalau kita lihat per candle, maka candle ini mengisyaratkan reversal bearish, yang artinya muncul dengan shooting star setelah pola kenaikan. Tapi kalau kita lihat dari pola 3 candle sebelumnya,
posisi yang kemarin kita sebutkan sebagai bullish morning star yang cukup kuat karena bullishnya relatif lebih tinggi daripada black candle, maka seharusnya ini hanya mengisahkan mungkin lebih kepada faktor swing low yang terdekat. Dan saya berharap kemarin pun sudah selesai, sehingga kemungkinan potensi yang harus kita tunggu untuk hari ini adalah penembusan di atas level 80. Dan kalau itu terjadi, sekarang tercatat 80.11, tapi yang kita butuhkan 80.90-an. Kalau sampai dia terdukung untuk naik di atas 81, oke, berarti kita akan kembali di dalam zona yang memang sudah kita tandai beberapa waktu lamanya. Ya, kondisi ini akan bermain di kisaran 81 sampai 83 sebelum nantinya kita lihat apakah ada peluang dari China mendorong sampai 84. So far, dolar dianggap sedang melemah terhadap semua mata uang dan juga termasuk komoditi yang membuatnya lega untuk mulai kenaikan. Nah, kita perhatikan di grafik 4 kemarin saya sudah sempat sebutkan yang ditunggu adalah penembusan dan itu sudah terjadi dan ternyata dia sudah sempat pullback sehingga tidak ada alasan lagi untuk terjadinya bearish. So far, selama dia tetap berada di atas garis trendline ini, maka kita asumsikan dia dalam jalur kenaikan. Dan saya masih tetap pertahankan posisi buy, tapi hati-hati kalau dia sampai gagal tembus 80.80, itu adalah isyarat dia akan terjadi double top untuk grafik 4 dan potensi koreksi bisa kembali ke level 78. Ya, pada akhirnya kita masih tetap harus bersabar walaupun kita bullish untuk hari ini untuk semua mata uang dan juga termasuk komoditi, tapi tetap warningnya adalah belum leluasa selama non-farm payroll ataupun inflasi PCE belum dirilis dari Amerika. Dan itu berarti menunggu sampai hari Kamis ataupun hari Jumat. Dan jangan lupakan, Rabu dan Kamis adalah akhir bulan Agustus sehingga kemungkinan potensi dolar menguat sangat besar.